Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami pada hari ini, di mana Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022, didasarkan pada kitab Yesaya pasal 48 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian bunyi firman Tuhan. Diuji dengan kesengsaraan untuk memperoleh kemurnian. Saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa mengalami kesengsaraan. Terlebih lagi orang percaya, orang Kristen. Tuhan menggunakan kesengsaraan untuk menguji kita agar kita benar-benar menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan. Dan dalam kesengsaraan itu sudah pasti Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kebijaksanaan untuk boleh melewati, melalui, bahkan untuk boleh menang dari setiap kesengsaraan yang kita hadapi. Itu sebabnya ada lagu rohani mengatakan Tuhan tak pernah janji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan akan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan juga tidak menguji umatnya seperti perak. Karena Tuhan tidak mau kita menderita terlalu lama. Tuhan tidak mau akhirnya kita menghilang atau tidak tahan. Tuhan tidak mau pada akhirnya kita kehilangan harapan atau kehilangan iman kepada Tuhan. Namun Tuhan juga tidak memilihkan atau menetapkan dapur pesta pora, dapur kebebasan, dapur kenyamanan, atau dapur kedamaian bagi umatnya. Karena jika demikian, manusia akan asik dengan dirinya sendiri. Jika demikian, manusia akan lupa untuk merespon kasih Tuhan dalam hidupnya. Jika demikian, manusia tidak lagi mencari, tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ketika semuanya lancar-lancar saja. Ketika semuanya memperoleh kepuasan dan kesuksesan di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah menguji bangsa Israel melalui penderitaan. Misalnya tekanan dari bangsa lain, Babel dan Mesir, Israel jatuh ke pembuangan. Maka Tuhan Allah juga menggunakan berbagai macam kesengsaraan, baik itu kesulitan, kesusahan, penderitaan, penyakit, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya untuk benar-benar menguji kita hingga pada akhirnya kita boleh menang, kita boleh murni di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menarik, bahwa dengan ujian kesengsaraan itu kita mau disadarkan bahwa hanya Tuhan Allah lah sumber pertolongan kita. Dari ujian itu kita mau diingatkan dan disadarkan bahwa hanya Dialah sumber pengharapan kita di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita semua menjadi umat yang murni dan tahan uji. Oleh karena itu tetaplah setia.
Jika kita tahan uji atau setia di perkara-perkara yang kecil, maka pada akhirnya kita juga tahan uji setia pada perkara-perkara yang besar. Di sepanjang tahun ini, ada banyak hal yang sudah kita lalui. Apakah itu suka atau duka? Dan itu adalah bagian dari pemurnian Allah. Proses yang diberikan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Bahkan tahun depan pun pasti banyak ujian lagi yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati. Tetaplah rindukan pertolongan Tuhan. Tetaplah berpengharapan, beriman hanya kepada Tuhan Allah. Tetaplah setia dan tetap tahan uji bersama-sama dengan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Di mana Tuhan menguji kami di dapur kesengsaraan, hingga akhirnya kami beroleh kemenangan dan murni di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, ada banyak hal yang boleh kami lalui, suka duka, kesulitan, penderitaan, penyakit. Biarlah itu semua adalah bagian dari pemurnian dan proses Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada akhirnya kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Berkati kami di dalam satu hari ini, kiranya kasih setiamu melimpah di dalam hidup kami. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.